muncul persoalan bagaimana hukum mendistribusi daging korban untuk orang non-muslim. Ini menjadi perdebatan, persoalan yang selalu muncul setiap tahun. Ada di satu pihak yang membolehkan, ada di pihak lain yang melarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan atau kita akan merayakan Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha ini juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Karena di hari itu umat Islam disunnahkan, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Hewan kurbannya itu sapi, onta, kambing minimal. Tidak boleh ayam. Kurban ayam, bebek, tidak boleh. Ya. Kemudian disebut juga dengan Yaumun Nahar. Nahar sama dengan korban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Wanhar itu sembelihlah hewan ternak korban, yaitu sapi atau onta atau kerbau. Kalau di desa-desa tertentu kerbau. Ya. Apalagi kerbau yang sudah tua. Kan nggak bisa dijual itu. Potong sudah, dagingnya dibuat korban. Atau kambing. Nah, muncul persoalan bagaimana hukum mendistribusi daging korban untuk orang non-muslim. Ini menjadi perdebatan, persoalan yang selalu muncul setiap tahun. Ada di satu pihak yang membolehkan, ada di pihak lain yang melarang. Malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana pandangan 4 imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hukum memberi daging kurban kepada non-muslim. Ya, yang pertama pendapat, saya akan urutkan dari imam yang paling senior. Yang pertama pendapat madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Pendapat dari madhab Hanafi membolehkan membagi daging kurban kepada non-muslim. Kenapa? Karena madhab ini berlandaskan kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran dan juga beberapa hadis. Saya akan bacakan ayat Al-Quran yang dijadikan landasan bolehnya memberikan daging kurban kepada non-muslim. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 28. Kalau ayat lengkapnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ayat ini membahas tentang rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang rezeki kepada mereka berupa binatang ternak yang dijadikan sembelihan di saat Idul Adha. Perintah Allah di dalam ayat ini adalah fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Dan makanlah sebagian apa? Daging kurban. Karena
ayat ini, ayat sebelum teks sebelumnya adalah bicara tentang rezeki yang diberikan oleh Allah mim bahimatil an'am, berupa binatang ternak yang disembelih kemudian. Makanlah sebagian dari daging kurban atau binatang ternak yang engkau korbankan, dan berilah makan orang yang al-ba'is, itu orang yang sengsara. Al-fakir, orang yang fakir. Itu kalau al-ba'is, al-fakir itu berarti fakir yang sangat. Fakir yang membawa kesengsaraan. Nah, madhab Hanafi menggunakan ayat ini ayat secara umum tidak membatasi, tidak memberikan batasan orang yang sengsara fakir itu harus muslim. Yang kedua, tidak ada tafsir manapun yang menjelaskan bahwa itu harus seorang muslim. Yang penting fakir. Gitu. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Saya akan bacakan terjemahannya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi orang-orang non-muslim selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita, maka kita tidak dilarang, atau Allah sesungguhnya tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Termasuk tidak melarang kita menerima kebaikan mereka selama kebaikan mereka itu tidak membahayakan agama kita. Kita kan pernah ngaji bagaimana sahabat Nabi mendapatkan hadiah binatang ternak, lalu tanya kepada Nabi, boleh enggak menerimanya karena dia non-muslim? Nabi bukannya melarang, malah justru Nabi minta bagian dari hadiah itu. Ya, kita sudah pernah membahas ini. Apalagi kalau hadiah yang diberikan oleh non-muslim itu iPhone 16. Wah, itu saya yakin kok tidak ada yang keberatan menolak. Ya. Jadi dengan ayat ini sebetulnya tidak ada larangan untuk memberikan, karena memberikan daging kurban itu sebuah kebaikan, perbuatan baik. Meskipun itu tidak menjadi daging kurban tetapi sebagai hadiah. Ya. Nah, yang kedua dalil di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam li jarihi al-Yahudi min adhiyatih. Kanjeng Nabi SAW itu memberikan kepada tetangganya yang Yahudi dari hewan kurban yang disembelih. Yang kedua, di dalam riwayat Imam Muslim, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, amara Rasulullah bikabshin akrona fadabahahu faqala kulu wa at'imu waddakhiru. Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih kambing yang bertanduk
gibas, kambing yang bertanduk, dan kemudian memerintahkan menyembelih kambing yang bertanduk. Kemudian beliau bersabda, makanlah, berikanlah daging kurban itu dan simpanlah. Jadi kalau ada orang motong kambing kemudian nyate, itu boleh, ya. Tidak harus semuanya dibagikan kepada orang lain. Karena apa? Karena ayat Al-Mumtahanah tadi itu juga surat Al-Hajj ya terutama, dan hadis Nabi dari Siti Aisyah, kulu, perintah yang pertama itu makanlah. Makanlah. Makan apa? Ya daging yang dikorbankan tadi. Bukan nasi pecel. Nasi pecel itu nanti setelah hari raya Idul Adha. Wa at'imu, dan berikan daging korban itu. Madhab Hanafi berpendapat ini tidak ada batasan bahwa memberikan daging korban wa'atimu itu harus kepada orang muslim. Tidak ada. Dan simpanlah. Maka 3 tahun terakhir ini di pondok ini kan kita selalu korban. Ya. Alhamdulillah ada yang titip ke pesantren, lalu kita belikan sapi, ada juga yang titip kambing, kita makan, ya, kita bagi, dan juga kita simpan. Tidak semuanya kita sia-siakan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga hadis dari sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, fi kulli kabidin rotabatin ajrun. Di dalam setiap perbuatan baik kepada makhluk yang hidup, yang punya hati, artinya makhluk yang hidup, itu ada pahalanya. Kebaikan. Ini bersifat umum. Tidak ada batasan harus berbuat baik kepada makhluk yang beragama Islam. Tidak. Nah, ketiga dalil hadis Nabi dan 2 ayat Al-Quran ini yang kemudian juga menjadi dasar pertimbangan dari madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Bedanya adalah kalau Imam Malik mengatakan membagi daging kurban kepada non-muslim boleh, terutama kalau non-muslim itu tetangga kita. Apalagi tetangga sekaligus saudara, keluarga, bagian dari keluarga. Kan bisa saja orang muslim punya saudara yang non-muslim. Nah, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu memakruhkan. Imam Syafi'i membolehkan dengan syarat. Syaratnya adalah daging kurban yang kita berikan kepada non-muslim itu menjadi bagian dari dakwah Islamiyah. Orang non-muslim, fakir, apalagi sengsara, dan kita ingin dakwah dengan menggunakan hadiah daging kurban. Kalau tidak dengan nawaitu mendakwai, maka Imam Syafi'i menghukumi makruh. Ya. Nah, di antara 4 imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengharamkan itu Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali. Tapi meskipun madhab Hambali itu mengharamkan, ada kecualinya juga. Kecuali non-muslim yang akan kita beri daging kurban itu punya potensi masuk Islam. Saya punya teman tanya, non-muslim, boleh enggak Pak saya masuk masjid? Saya jawab, loh jangankan masuk masjid, masuk Islam aja boleh kok. Iya, tertawa dia. Nah jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan, tetapi kalau kita dapatkan ada orang non-muslim
yang mulai tanya-tanya tentang Islam, yang mulai baca-baca buku tentang Islam. Nah, ini punya potensi untuk masuk menjadi mu'allaf. Maka haramnya itu menjadi boleh. Oleh karena itu, saya menyimpulkan saudara-saudara, kalau sampai di media sosial itu ada yang mengharamkan mutlak, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah ala madhahibil arba'ah. Ahlus sunnah wal jamaah yang 4 madhab. Yang kedua, dia mungkin pengikut dari salah satu madhab 4 itu, tetapi dia tidak mengerti. Dia mungkin Syafi'i, dia mungkin Hambali, tapi dia tidak mengerti tentang hukum yang diputuskan oleh imam madhabnya, lalu dia menghukumi secara rasional, logika, menurut pikirannya dia sendiri. Nah, memang meskipun Imam Abu Hanifah itu membolehkan secara mutlak, Imam Syafi'i memakruhkan kecuali ada syarat sehingga boleh. Imam Malik membolehkan, terutama kalau itu tetangga. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan tapi bisa menjadi boleh. Meskipun seperti itu, tetap yang harus diutamakan adalah al-ba'is al-fakir minal muslimin wal muslimat. Adalah orang-orang yang tidak mampu, yang dari golongan umat Islam. Ya, yang mungkin makan dagingnya itu kalau Idul Adha. Kalau tidak Idul Adha ya mungkin tempe tapi yang seperti daging. Nah, itu namanya tempe gembus. Tahu ya? Kepengen ati, udah karena nggak kuat beli ati kambing atau ati sapi, beli tempe gembus. Dimasak coklat, yes, kecapnya yang banyak, dipotong-potong kayak ati. Nah, orang-orang begitu itu yang perlu mendapatkan prioritas. Makanya di pesantren ini alhamdulillah kita selalu minta data warga di sekitar, terutama warga sekitar yang tidak mampu. Ada klasternya, warga sekitar yang paling tidak mampu, yang tidak mampu. Maka nanti kita tahun ini mungkin kita akan bikin porsinya yang berbeda. Yang betul-betul miskin betul, ya kita harus kasih lebih banyak. Yang miskinnya itu tidak ekstrim, ya kita kasih, tetapi mungkin porsinya lebih sedikit atas nama keadilan. Ya, jangan berdalih, Pak dia sudah dapat dari masjid ini, masjid ini, masjid ini. Kenapa? Karena Nabi juga perintah wadahiru, simpanlah, boleh disimpan. Ya, Pak tapi tidak punya mesin kulkas karena dia orang miskin, kan bisa titip tetangga yang punya kulkas. Ya, mudah-mudahan tidak lupa saja. Tidak lupa, kalau titip atau yang dititipi tidak lupa. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya jelaskan atau kita pelajari pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.